Saudara, Timnas U17 akan hadapi Zambia di laga perdana grup H Piala Dunia U17 di Qatar. Pelatih Timnas U17 Nova Arianto meminta anak asuhnya saat ini fokus hadapi Zambia sebelum nantinya menghadapi Brasil di laga kedua. Sepak bola Indonesia kembali mencicipi panggung dunia. Namun bukan untuk level timnas senior, melainkan dari para pesepak bola remaja terbaik Indonesia. Timnas U17 malam ini akan memulai perjuangannya di Piala Dunia U17 Qatar. Lawan pertama Garuda Muda adalah salah satu wakil Afrika, Zambia U17. Pelatih Timnas U17 Nova Arianto menyampaikan anak asuhnya dalam kondisi siap bertanding. Dia meminta kepada para pemainnya untuk fokus pada pertandingan pertama dan tidak berpikir dulu pada dua pertandingan lainnya. Nova juga tidak membebani anak asuhnya dengan target. Dia berharap Garuda Muda bisa menikmati pertandingan dan memberikan kemampuan terbaik. Saya ingin pemain hanya fokus dulu dengan satu pertandingan dulu kita menuju ke Zambia. Sekali lagi, satu pertandingan itu menjadi poin penting kita ya untuk kedepannya bisa melangkah lebih jauh. Karena saya selalu ingatkan ke pemain bagaimana kita dikualifikasi di pertandingan pertama kita melawan Kuwait. Kita menang, kita akhirnya bisa mendapatkan apa yang kita inginkan untuk lolos ke Piala Asia. Termasuk di Piala Asia bagaimana di pertandingan pertama kita bisa menang lawan Korea Selatan, sehingga itu yang membuat kita semakin percaya diri dan kita bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan saya jujur sampaikan, keinginan saya adalah kita bisa berbicara banyak di Piala Dunia dan kita bisa lolos ke babak selanjutnya, karena ada salah satunya adalah 8 tim dengan urutan 3 terbaik ya, dan kita coba mengambil di posisi itu agar kita bisa lolos ke babak selanjutnya. Tetapi di awal saya bicara pemain untuk tetap enjoy dan menikmati pertandingan, apapun hasilnya kita lihat nanti. Melawan Zambia, pelatih Nova Arianto diprediksi bakal memainkan formasi 3-4-3. Gawang timnas bakal dijaga Dava Algazemi. Lalu 3 trio lini belakang, Putu Panji, Matthew Baker, dan Al Ghazani. Di lini tengah ada nama-nama seperti Elvandra Florasta, Fabio Aska, Nazril Alvaro, dan Daniel Alfredo. Lini depan timnas mengandalkan trio Fadli Alberto, Zahabi Goli, dan Vijatullah. Salah satu penggawa timnas U17, Fadli Alberto Hengga, mengaku sudah siap menghadapi Zambia. Menurutnya, seluruh pemain sudah bisa membaca kualitas tim Afrika setelah menjalani uji coba melawan Pantai Gading. Dia menargetkan meraih 3 poin pada pertandingan melawan Zambia. Torehan 3 poin atas Zambia akan memudahkan langkah timnas U17 dalam menjalani 2 laga selanjutnya di grup H melawan Brazil dan Honduras. Untuk match awal kita melawan Zambia, tentunya kita sudah banyak berlatih untuk kekurangan Zambia dan peluang-peluang kita yang bisa kita maksimalkan untuk melawan Zambia sih. Kalau untuk persiapan tim sih sangat udah siap sekali, karena kita udah melihat secara kualitas Afrika juga kan. Kita sempat uji coba dengan Pantai Gading yang tentunya sama kayak Zambia, dari Afrika juga, dari postur badan, secara kecepatan juga kita udah adaptasi juga. Dan untuk saya sendiri sih sudah siap untuk match pertama melawan Zambia. Semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Jika merujuk 3 pertandingan terakhir, performa Zambia U17 terus meningkat. Mereka memang takluk dari Burkina Faso 6-1 di perempat final Piala Afrika U17. Namun di 2 pertandingan uji coba, Zambia berhasil menaklukkan New Caledonia 3 gol tanpa balas dan membungkam Meksiko 3-1. Sementara di 3 pertandingan terakhir timnas bermain imbang 1-1 dengan Panama. Lalu di pertandingan uji coba lawan Pantai Gading bermain imbang 0-0 dan takluk dari Paraguay 1-2. Di Piala Dunia U17 Qatar, Garuda Muda tergabung di grup H bersama tim-tim favorit. Selain Zambia, ada juga Brazil dan Honduras. Malam ini, timnas Indonesia bakal melawan Zambia di Aspire Zone, Al Rayyan, Qatar. Setelah itu pada Jumat 7 November akan bersua tim kuat Brazil. Di pertandingan terakhir grup, timnas akan bertemu Honduras pada 11 November. Juara dan runner-up grup akan otomatis lolos ke babak selanjutnya. Urutan 3 bisa tetap lolos jika menjadi salah satu tim peringkat 3 terbaik. Meski lawan yang bakal dihadapi tidak akan mudah, namun harapan masih ada. Namun yang terpenting, Garuda Muda mampu menimba ilmu dari panggung dunia. Tim Liputan, Kompas TV.
Timnas U17 mulai perjuangan malam ini di panggung Piala Dunia U17 di Qatar. Bagaimana peluang mereka untuk melangkah lebih jauh di ajang ini? Kita akan bahas dengan analis sepak bola Muhammad Ihsan Mahar yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Selamat malam Ihsan. Malam, Mas Radi. Oke, Ihsan, di uji coba Garuda Muda bisa tahan Pantai Gading ya kemarin. Nah, kalau melihat uji coba kemarin, apakah jadi jaminan malam ini kita bisa mengatasi Zambia kira-kira? Iya, bisa dikatakan bisa jadi tolak ukur dulu gaya permainan kita karena melihat melawan para Pantai Gading, ditambah juga kita terakhir melawan Panama bermain sangat bertahan di situ dengan pola 5 back sejajar seperti yang dilakukan oleh Coach Nova sejak kualifikasi Piala Asia di Kuwait tahun lalu. Jadi memang ini pakem yang akan kita lihat, pakem yang sudah sangat dikenal oleh Zabigoli dan kawan-kawan. Nah, tapi di sisi lain tim Zambia ini meningkatnya luar biasa dalam setahun terakhir sejak mereka kalah dari Burkina Faso di perempat final Piala Afrika. Tapi mereka kemarin melawan Meksiko di Dubai menang 3-1, itu hasil yang sungguh luar biasa dan kejutan bagi publik di Zambia juga itu sebuah kejutan besar dan bikin mereka makin pede gitu kan melawan Kaledonia Baru, bahkan mereka catatkan lebih dari 80% penguasaan bola. Dan ada beberapa peluang, bahkan pelatihnya Denis Makinka menyebut bahwa seharusnya mereka bisa mencetak minimal 5 gol, tapi saya hanya bisa 3 gol mereka ciptakan. Jadi memang dilihat dari susunan pemain, ini Zambia sedang dalam performa yang sangat positif, ditambah lagi mereka punya 2 pemain diaspora dari Reading dan juga dari Huesca Liga Spanyol untuk mengisi pos lini tengah yang masih sangat kurang di Piala Afrika lalu. Jadi tentu ini ujian yang sangat besar bagi kita. Ditambah lagi kita, tapi di sisi lain juga kita masih punya banyak PR. Coach Nova dari sisi pertahanan cukup baik. Kita di 3 uji coba terakhir, 2 diantaranya imbang melawan Paraguay, melawan Pantai Gading, bahkan kita clean sheet. Tapi kita punya masalah di lini depan, lini serang kita sejak kita melawan Makedonia di Sofia, Bulgaria bulan lalu itu kita rata-rata hanya bisa mencetak 1 gol per pertandingan, bahkan tidak pernah ada game yang kita mencetak lebih dari 2 gol melawan timnas yang setara dengan kita. Jadi ini tentu PR yang tentu kita lihat, saksikan bagaimana nanti Coach Nova mencari jalan keluar dari masalah efektivitas serangan. Ya, rintangan pertama melawan Zambia, belum lagi nanti ada rintangan kedua melawan Brasil. Tapi kita bicara Zambia dulu. Tadi Anda sudah menyinggung soal taktik ya. Kalau sekarang kita lihat taktik high pressing Indonesia di awal pertandingan, kalau memang itu diterapkan, kira-kira bisa mempengaruhi alur bola Zambia nggak, Ihsan? Nah, ini juga cukup berisiko juga karena kalau melihat gaya main Zambia itu mirip seperti Mali di Piala Kemerdekaan di Medan beberapa Agustus kemarin ya. Gaya ketika kita main coba high pressing tinggi, berisiko bahwa mereka bisa main direct pass yang bisa mengincar pemain-pemain sayap mereka sangat cepat. Karena di sini Zambia punya penyerang namanya Abel Salim Nyorongo, dia selalu bisa mencetak gol di 2 game di Dubai kemarin melawan Meksiko dan Kaledonia Baru. Itu tentu sangat berbahaya. Satu sisi juga kita harus mengantisipasi sedini mungkin pelanggaran-pelanggaran tidak perlu yang terjadi di dekat kotak penalti kita, karena mereka punya back Jonathan Kalimina yang juga selalu mencetak gol di 2 game uji coba terakhir di Dubai lewat set piece langsung. Jadi tentu banyak hal yang harus dipikirkan. Seperti kita tahu di Piala Asia U17 kemarin kita bermain sangat taktis, bahkan kita adalah tim yang paling sedikit melakukan pelanggaran di sepertiga akhir. Nah, itu harus diterapkan. Dan kalau untuk pertahanan, ya saya merasa low block atau mid block itu pilihan yang paling realistis kita untuk menahan dan berharap serangan balik cepat lewat Fadli Alberto dan juga Zabigoli. Oke, nah kalau bicara tadi kita pertahanan yang sudah dipaparkan oleh Ihsan tadi, kalau di lini belakang, ini kan Zambia punya keunggulan postur, punya keunggulan fisik dan kecepatan. Kira-kira komposisi back tengah, seperti misalnya duet pemain kunci menangani duel udara melawan penyerang-penyerang Zambia yang punya postur cukup ideal, cukup tinggi. Bagaimana kira-kira? Nah, tentu kita tidak akan bisa langsung beradu duel dengan back Zambia karena mereka punya back yang juga kapten tim James Sibene yang itu posturnya sudah 1,8 meter untuk anak usia masih 16 tahun, tinggi sekali pemain ini gitu kan. Bahkan kemarin foto sejajar dengan tim Meksiko dia menjulang sendirian, ada 2
ada 2 temannya lagi, si Kalimina dan satu lagi tandemnya di lini belakang yang sangat tinggi. Kita mungkin akan sulit menghadapi langsung bola-bola mati, terutama misalkan sepak pojok tidak langsung dan juga corner. Satu yang bisa jadi kunci kita untuk bisa memanfaatkan bola mati adalah dengan second ball. Dengan pantulan, buangan bola mereka, clearance mereka yang tidak sempurna, harus ada pemain yang benar-benar bisa membatasi itu sehingga kita bisa menang second ball dan itu bisa jadi peluang kita dalam proses set piece. Oke, dan juga terobosan-terobosan goli yang dinanti ya tentunya ya. Punya kecepatan dan bisa mengacak-ngacak pertahanan Zambia nanti malam. Baik, terima kasih Bung Ihsan Mahar sudah menganalisis jelang pertandingan Indonesia melawan Zambia, Indonesia U17 melawan Zambia dalam Piala Dunia U17 yang akan berlangsung malam nanti di Qatar. Terima kasih, sampai jumpa lagi Ihsan.